Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Kamis Pekan Biasa pertama tahun A garis miring genap. Dalam Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45 dikisahkan tentang penyembuhan orang yang sakit kusta. Penyakit kusta, bahasa Yunani lepra, diyakini sebagai kutukan dengan hukuman pengasingan yang membuat penderitanya makin merasa terbuang. Perlakuan tersebut didasarkan pada kitab Imamat yang memberi penjelasan 2 bab penuh tentang penyakit kusta, Imamat 13-14, yang dilukiskan sebagai penyakit yang amat mengerikan. Dalam kisah Injil hari ini, ada seorang penderita kusta datang berlutut dan memohon kepada Yesus, "Jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Ayat 40. Dengan mendekati Yesus, si kusta melakukan suatu pelanggaran besar. Sebab orang sakit kusta harus hidup di tempat terasing, tidak boleh mendekati orang sehat. Bahkan dari jarak 200 meter, jika ada orang lewat, si kusta harus berteriak, "Najis, najis." Hari-hari para penderita kusta hanya untuk menunggu kematian. Para rabi Yahudi menyamakan para penderita kusta dengan mayat hidup. Lihatlah mental si kusta dalam kisah Injil hari ini. Saat dihadapkan pada persoalan hidup mati penyakitnya, dia justru menjadi pemberani untuk melakukan apapun, termasuk menerjang hukum agama. Namun si kusta tidak melanggar sendirian, karena Yesus pun melanggar. Yesus menyentuh si kusta sehingga dia terimbas najis. Yesus nekat melakukannya karena hatinya tergerak oleh belas kasih. Yesus mengulurkan tangan dan menjamah si kusta. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ayat 41. Dikisahkan bahwa seketika itu juga penyakit kustanya lenyap. Si kusta menjadi tahir. Di mana letak kekuatan permohonan si kusta? Setelah berlutut, si kusta memohon, "Jika engkau mau." Permohonan tersebut merupakan penyerahan kehendak. Dalam kondisi hidup mati pun, si kusta tidak memaksa Yesus untuk menyembuhkan penyakitnya. Sikap santun dan permohonan tanpa memaksakan seperti itu ternyata berdaya sangat kuat untuk menarik belas kasih Yesus dan daya penyembuhannya. Yesus membuka pintu pembebasan si kusta dari belenggu penyakit yang mematikan, dari sanksi sosial yang keji, dan sanksi pengucilan komunitas sinagoga. Si kusta yang telah disembuhkan tersebut tidak mungkin bisa menanggung kegembiraan sebesar itu. Dia merasa wajib menceritakan berita terbesar dalam hidupnya kepada siapapun yang dijumpainya. Hatinya meluap-luap tak tertahankan setelah sekian lama menahan derita penyakit yang membelenggu, menghimpit, dan perlahan hendak mematikannya. Pembebasan dari kusta secara spontan mendatangkan sukacita besar yang sungguh sangat melegakan. Pesan Injil hari ini, bersama Yesus, hendaklah kita memiliki komitmen tinggi dan terlibat penuh dalam perjuangan membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang menghancurkan kehidupan. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.